Seorang TKI berusia 18 tahun ditangkap karena menghilangkan nyawa majikannya dan melempar tubuhnya ke kolam renang. Mengapa ia sampai tega melakukan hal itu? Apa motifnya dan bagaimana nasibnya sekarang? Nancy Gan Wan Gyok lahir di Hong Kong pada tanggal 27 Februari tahun 1945. Dia adalah anak tertua dari 8 bersaudara dari pasangan Gan Eng Kim dan Tan Swat Hong. Meski lahir di Hong Kong, namun Nancy Gan menghabiskan masa kecilnya di Singapura. Nancy pernah belajar di luar negeri selama masa sekolahnya, dan dia lulus dari Trinity College London dan menjadi pianis klasik. Nancy Gan menekuni seni lukis porselen sejak tahun 1974. Dia mengadakan pameran lukisan porselennya di Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia dari tahun 1988 hingga tahun 1992. Ketika mencapai usia dewasa, Nancy Gan menikah dengan seorang dokter bedah Malaysia bernama Lim Cheng Hin. Dari pernikahannya dengan Lim, Nancy Gan memiliki 2 anak, yakni 1 anak laki-laki yang diberi nama Victor Lim dan 1 anak perempuan yang diberi nama Sharon Lim. Namun tak lama setelah anak laki-lakinya lahir, Lim meninggal dunia. Nancy pun menikah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1988 dengan seorang politisi Hong Kong bernama Hilton Chong Lin. Hilton sebelumnya telah menikah dengan seorang penyanyi bernama Pauline Chow, dan dari pernikahan pertamanya Hilton memiliki 4 orang anak. Namun lagi-lagi pernikahan kedua Nancy tidak bertahan lama. Nancy dan Hilton bercerai tidak lama kemudian. Nah, setelah perceraiannya dengan Hilton, Nancy kembali ke Singapura dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Dia terus melukis pemandangan, flora, dan fauna di atas porselen, dan secara teratur menyumbangkan karya seninya untuk amal. Nancy juga mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan filantropis di Singapura dan Timur Jauh. Nancy juga berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana untuk Singapura Association of the Visually Handicapped, Singapore Cancer Society, dan Bone Marrow Donor Program. Nancy digambarkan oleh kerabat dan teman-temannya sebagai orang yang suka bergaul, berpenampilan rapi, berbakat, baik hati, dan juga santun. Sebagai seorang sosialita, mantan model, dan kolektor seni yang cukup terkenal, Nancy Gan memerlukan asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah sehari-hari karena dia tinggal sendirian di sebuah rumah mewah di Victoria Park Road di Bukit Timah. Sebab itulah pada awal Maret tahun 2014, Nancy mempekerjakan seorang TKI bernama Dewi Sukowati untuk menggantikan asisten rumah tangganya yang sudah berhenti bekerja. Lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1995, Dewi Sukowati merupakan anak tertua dari 3 bersaudara asal Pati, Jawa Tengah. Dikabarkan bahwa Dewi memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya yang terus-menerus menyiksanya. Dewi menempuh pendidikan hingga tahun ketiga di sekolah menengah, namun karena kemiskinan keluarganya, Dewi dikirim untuk bekerja sebagai pembantu. Tapi Dewi tidak menjalani prosedur normal untuk menjalani pelatihan wajib selama 3 bulan sebagai pembantu. Sebaliknya, Dewi menjalani kursus kilat pelatihan 1 hari sebagai pembantu dan dikirim ke Singapura untuk bekerja meskipun dia tidak memiliki bekal pengetahuan dan pelatihan yang cukup. Selain itu, Dewi yang belum mencapai usia minimum untuk bekerja sebagai pembantu di Singapura, yaitu 23 tahun, mengubah tanggal lahirnya menjadi 5 Agustus tahun 1990, 5 tahun lebih tua daripada umur sebenarnya, sehingga dia bisa melewati persyaratan hukum Singapura. Sehari setelah sampai di Singapura, dia dipekerjakan oleh Nancy Gan pada tanggal 13 Maret tahun 2014. Namun selama 6 hari bekerja di rumah mewah milik Nancy Gan, Dewi diduga menerima pelecehan verbal dan fisik karena Dewi tidak memenuhi harapannya sebagai pembantu. Pada tanggal 19 Maret tahun 2014, Dewi bangun sekitar pukul 5.30 pagi untuk memulai pekerjaannya hari itu. 2 jam kemudian, Nancy meminta Dewi untuk mengambilkannya segelas air. Pukul 7.30, Dewi membawakan segelas air di atas nampan. Namun, Nancy menjadi kesal karena Dewi membawa air tersebut dengan jenis nampan yang salah. Nancy kemudian menyiram air ke wajah Dewi dan melempar nampan tersebut ke lantai. Nancy kesal karena Dewi terus-menerus melakukan kesalahan yang sama.
Ketika Dewi membungkuk untuk mengambil nampan itu, Madam Nancy merampasnya dan memukul bagian belakang kepala Dewi dengan nampan itu ketika dia masih jongkok. Nancy juga memarahi Dewi dan mengancam akan memotong gajinya menjadi $200 Singapura. Nah, mendengar ancaman tersebut, emosi Dewi memuncak, terutama setelah dia dianiaya oleh majikannya selama 6 hari bekerja. Bahkan di hari pertama, Dewi dikabarkan ditusuk kepalanya oleh Nancy yang juga menggunakan sapu lidi untuk memukul kepalanya. Dewi pun kehilangan kendali. Dia menjambak rambut majikannya dan menghantamkan kepalanya ke dinding sekuat tenaga. Bagian belakang kepala Nyonya Gan membentur dinding hingga tengkoraknya retak dan mengeluarkan banyak cairan merah. Nancy pun seketika pingsan. Dewi ketakutan dan tetap diam di tempatnya, memikirkan apa yang baru saja dia perbuat. Sekitar 10 menit kemudian, dia menempelkan telinganya di dada Nancy untuk memeriksa apakah dia masih bernafas, dan pada saat itu Dewi mendengar detak jantung yang lemah. Namun, alih-alih meminta bantuan untuk menolong majikannya, Dewi yang khawatir akan dilaporkan ke polisi memutuskan untuk menenggelamkan majikannya dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Dewi pun menyeret Nancy dengan menarik rambutnya ke seberang lantai menuju kolam renang rumah. Saat dia menyeret tubuh Nancy ke dalam kolam, dia tiba-tiba teringat akan rasa dendam dan marah yang dia pendam atas penganiayaan yang dilakukan terhadapnya selama kurang dari seminggu ini, sehingga dia membanting kepala Nancy ke tepi tangga keramik, menyebabkan lebih banyak cairan merah mengalir keluar dari kepala Nancy. Dia lalu mencengkram piyama Nancy dan menyeretnya menuruni beberapa anak tangga, sehingga menyebabkan kepala Nancy terbentur beberapa anak tangga saat turun. Sesampainya di kolam, Dewi lalu mendorong Nancy hingga tertelungkup. Kemudian dia kembali ke kamar Nancy Gan dan mengambil sepasang sendalnya yang juga dia lemparkan ke kolam untuk menciptakan kesan bahwa Nancy telah bunuh diri. Nah, setelah dia membuang tubuh Nancy ke kolam renang, Dewi pun segera kembali ke dalam rumah dan membersihkan cairan merah yang berceceran mulai dari kamar tidur hingga ke kolam renang. Dia juga membuang barang-barang milik Nancy yang berlumuran cairan merah. Setelah itu Dewi mengganti pakaiannya sendiri yang sudah terkena noda cairan merah milik majikannya. Dia merendam pakaian tersebut di ember di dalam toilet kamarnya untuk menghilangkan cairan merah tersebut. Setelah membersihkan semua cairan merah di rumah dan mengganti pakaiannya dengan pakaian baru, Dewi menuju ke rumah tetangga untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan, dia malah bertemu dengan seorang supir truk yang bernama Muhammad Hasri bin Abdul Hamid. Lalu, Dewi meminta bantuannya dengan mengatakan bahwa majikannya ada di kolam renang. Pria itu kemudian masuk ke dalam rumah bersama dengan Dewi, dan setelah pria itu melihat jasad Nancy Gan, ia pun segera menelpon polisi. Polisi pun segera tiba dan melakukan penyelidikan atas kasus meninggalnya Nancy Gan Wan Gyok di kolam renang rumahnya sendiri. Sehari setelah Nancy Gan dihilangkan nyawanya, pada tanggal 20 Maret tahun 2014, Dewi Sukowati ditangkap dan secara resmi didakwa dengan penghilangan nyawa terhadap majikannya. Dokter patologi forensik Dr. Wee Keng Poh kemudian melakukan otopsi pada korban. Laporan otopsi tersebut menyatakan penyebab kematiannya adalah tenggelam yang disebabkan oleh memar otak akibat retaknya tengkorak korban. Dr. Wee juga menemukan beberapa luka luar dan dalam, termaksud garis fraktur berbentuk V berukuran 4 cm dan 5 cm. Sebagian besar luka luar adalah luka akibat benda tumpul yang terjadi sesaat sebelum Nancy meninggal. Menurut Dr. Wee, apabila dia tidak tenggelam, Nancy akan tetap meninggal akibat luka-luka di kepalanya. Meskipun Dewi telah membersihkan seluruh TKP, namun ahli forensik berhasil mengungkap noda merah menggunakan teknologi forensik, termasuk jejak cairan merah yang dimulai dari kamar tidur korban hingga ke kolam renang. Pemakaman Nancy Gan Wan Gyok diadakan 3 hari kemudian di rumah duka Mount Vernon Sanctuary pada tanggal 22 Maret tahun 2014. Teman-teman dan keluarga Nancy menghadiri pemakaman itu sebelum dia dikremasi keesokan harinya. Mantan suami keduanya, Hilton, juga turut menghadiri pemakamannya. Keluarga dan kerabat Nancy merasa terkejut atas tragedi ini, mengingat bahwa korban dikenal sebagai orang yang murah hati dan juga penyayang. Berdasarkan hukum di negara Singapura, pelaku penghilangan nyawa bisa menghadapi hukuman mati. Demikianlah Dewi Sukowati kini tengah menghadapi dakwaan dengan ancaman hukuman mati. Dia diperintahkan untuk menjalani penahanan psikiatris
di penjara wanita Changi selama 3 minggu. Muhammad Muzamil bin Muhammad, seorang pengacara veteran yang sebelumnya mewakili beberapa pembantu yang didakwa dengan kasus penghilangan nyawa, ditunjuk oleh Kedutaan Indonesia untuk membela Dewi Sukowati. Selama proses penyelidikan, diketahui bahwa Dewi Sukowati menggunakan paspor palsu untuk menutupi usia aslinya yang belum mencapai 23 tahun. Orang tua Dewi juga dipanggil ke Singapura untuk membantu penyelidikan terkait masalah ini. Akhirnya pihak berwenang memverifikasi bahwa usia Dewi yang sebenarnya adalah 18 tahun 7 bulan pada saat dia melakukan kejahatan. Hal ini berarti bahwa Dewi bisa terancam hukuman mati atas dakwaan penghilangan nyawa karena hukum di Singapura mengizinkan pengadilan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang berusia di atas 18 tahun. Untungnya pada tanggal 21 April tahun 2015, dakwaan terhadap Dewi Sukowati dikurangi menjadi pembunuhan tidak disengaja. Dengan demikian, Dewi Sukowati terhindar dari hukuman mati dan dia mungkin akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Dr. Kenneth Koh, seorang psikiater dari Institute of Mental Health, menemukan bahwa Dewi menderita reaksi stres akut, yaitu sebuah gangguan psikologis yang diakibatkan oleh paparan trauma. Menurut Dr. Koh, kondisi Dewi ditambah dengan faktor sosial seperti usianya yang masih muda dan pengalaman masa lalunya yang dianiaya oleh ayahnya telah secara signifikan mengganggu penilaian, pengendalian impuls, dan tanggung jawab mentalnya pada saat pembunuhan terjadi. Oleh karena itu, dakwaan pembunuhan Dewi dikurangi dengan alasan tanggung jawab yang berkurang. Pada tanggal 31 Mei tahun 2016, Dewi secara resmi diadili di pengadilan tinggi, di mana dia mengaku bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Nancy Gunn. Persidangan dipimpin oleh Komisioner Yudisial Vo Che Hock dari Pengadilan Tinggi. Jaksa penuntut meminta hukuman tertinggi kedua yaitu 20 tahun penjara untuk Dewi dengan menyatakan bahwa meskipun dia menderita tanggung jawab yang berkurang, namun serangan yang dilakukan Dewi terhadap majikannya yang sudah tua renta sangatlah brutal. Dia juga mengatakan bahwa kondisi mentalnya tidak cukup parah untuk membuatnya tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya dan tidak ada pembenaran bagi apa yang dilakukan Dewi terhadap majikannya. Namun di sisi lain, pengacara Dewi meminta Dewi diberi hukuman yang lebih rendah, yakni 10 hingga 12 tahun penjara, dengan mengutip bahwa Dewi telah mengalami penganiayaan dari Nancy Gunn dan dia juga tidak menerima pelatihan yang cukup sebelum pekerjaannya, yang membuat Dewi tidak berpengalaman dalam bidang pekerjaannya dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara asing. Muhammad juga menyertakan surat pernyataan yang memuat kesaksian Nurul Putri Mildanti, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang pernah bekerja di rumah Nancy pada tahun 2013. Dalam surat tersebut, Nurul menyatakan bahwa dirinya sering dimarahi dan dipukul oleh Nancy setiap kali dia tidak memenuhi harapannya. Namun hakim menolak surat pernyataan ini karena tidak dapat diterima. Komisioner Vo pun membawakan putusannya di hari yang sama. Hal-hal yang meringankan adalah bahwa Dewi mengalami penurunan tanggung jawab pada saat kejadian, namun dia masih dapat pulih dengan perawatan yang tepat dan beresiko rendah untuk mengulangi tindakannya. Selain itu, usianya yang masih sangat muda, trauma masa lalunya, serta provokasi yang dilakukan oleh Nancy juga dianggap memicu tindakan keji yang dilakukan oleh Dewi. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan adalah kenyataan bahwa meskipun Dewi terprovokasi hingga melakukan kekerasan terhadap majikannya, namun tindakan Dewi selanjutnya yang melemparkan Nancy ke kolam renang untuk membuatnya benar-benar mati dan mencoba menutupi kejahatannya dengan membuat seolah-olah majikannya itu bunuh diri, menunjukkan tingkat perhitungan dan perencanaan yang tinggi. Selain itu, kekerasan brutal yang dilakukan oleh Dewi menimbulkan luka-luka yang membuatnya bisa meninggal dunia bahkan jika dia tidak ditenggelamkan. Dengan segala pertimbangan tersebut, Dewi pun akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, terhitung sejak dia ditahan pada tanggal 19 Maret tahun 2014. Setelah kasus tersebut, pemerintah Singapura memperketat pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja di bawah umur dari luar negeri. Pada tahun 2018, seorang pemilik agen tenaga kerja, Kor Sieu Tiang, seorang penduduk Singapura yang berusia 35 tahun, ditangkap karena mencoba mengirim seorang gadis berusia 13 tahun dari Myanmar ke Singapura sebagai pembantu rumah tangga. Dia menghadapi denda atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan untuk pelanggaran ini.
dan gadis itu dilarang mencari pekerjaan di Singapura di masa mendatang. Kor akhirnya didenda sebesar 5.000 dolar Singapura setelah dia mengaku bersalah di pengadilan pada tahun yang sama. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nasib warga negaranya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dan negara-negara lain sebagai akibat dari kasus pembunuhan Nancy Gunn dan kasus-kasus serupa lainnya. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia juga berupaya untuk berdiskusi dengan negara-negara tuan rumah guna memperbaiki kondisi kerja pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia. Kasus pembunuhan Nancy Gunn Wangyok oleh Dewi Sukowati adalah tragedi yang mencerminkan betapa rapuhnya hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga jika tidak didasari oleh pemahaman, empati, dan kesejahteraan mental yang memadai. Nancy Gunn, seorang sosialita yang dikenal karena kecintaannya pada seni dan musik, kehilangan nyawanya di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman baginya. Di sisi lain, Dewi Sukowati, seorang pekerja migran yang berharap dapat mengubah nasibnya di negara lain, malah berakhir di balik jeruji besi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya membangun lingkungan kerja yang lebih adil dan berperi kemanusiaan, baik bagi pemberi kerja maupun bagi para pekerja. Dan di atas segalanya, semoga kedamaian menyertai semua pihak yang terdampak oleh tragedi ini.